Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan awali dengan suatu pantun. Ada mie instan di atas dandang, buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh hostnya. Nama saya adalah Muhammad Alwi, pendidikan S2 Manajemen SDM, pekerjaan mantan HR Manajer Astra Honda Motor, dan saat ini saya mengelola beberapa perusahaan dan juga sebagai konsultan manajemen. Baiklah Bapak dan Ibu, kita awali seminar atau forum manajemen untuk sesi ini dengan memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita ucapkan, kita curahkan, panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Serangkaian kegiatan TKMPN ke-24 dan IQPC 2020 telah dimulai dari pembukaan, presentasi hingga kegiatan forum yang insya Allah hari ini kita sudah laksanakan yang nanti sampai pada penutupan dan penghargaan. Semoga kita bisa melewati semua serangkaian kegiatan TKMPN ke-24 ini. Walau dilaksanakan melalui virtual online, tapi kita tetap bersemangat dan inovatif. Sesi kali ini adalah sesi yang sangat penting untuk kita ikuti karena terkait kondisi keadaan kita saat ini di mana karena pandemi COVID-19 semuanya serba dibatasi segala gerak-gerik kita. Namun narasumber kita ini sangat cerdas, mereka memilih suatu tema yang luar biasa yang berjudul tetap produktif berinovasi di era new normal. Seperti apakah pembahasan tentang materi ini? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu siapakah narasumber kita ini. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Fauzan Dias, Pendidikan Teknik Industri Universitas Andalas Padang, pekerjaan di PT Astra Daihatsu Motor. Jabatan saat ini adalah Deputy General Manager Body Division. Pengalaman kerja 2011 sampai 2015 sebagai Head of Assembling Department, 2016-2018 Head of Maintenance Department, 2019-2020 Head of Body Department, Juli 2020 sampai dengan sekarang sebagai Deputy General Manager Body Division. Ini saya katakan tadi sangat cerdas mengambil suatu tema karena berkaitan langsung dengan apa yang dialami oleh Pak Fauzan. Mereka mendapatkan promosi di masa pandemi, yaitu di bulan Juli 2020. Luar biasa. Adapun professional skill mereka, satu, Production System Management, Quality System Management, Project Management, Management, IT System, Logistics Supply Chain, Maintenance Management, Improvement System. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sebelum narasumber menyampaikan materinya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Waktu untuk sharing kita total 40 menit, untuk narasumber 30 menit, dan nanti akan ada tanya jawab 10 menit. Kami infokan juga kepada seluruh audiens bahwa kami juga akan memberikan voucher untuk 2 penanya melalui chatting nanti ya. Silakan siapa yang duluan dan memang pertanyaannya berbobot, maka kami akan memberikan voucher. Tadinya voucher itu untuk berangkat umroh, tapi tiba-tiba dari Arab Saudi membatalkan visanya. Jadi vouchernya akhirnya hanya untuk membeli pulsa aja. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga kita persiapkan secara mantap
segala sesuatunya untuk mendengarkan langsung apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Seperti saya katakan di awal, ini adalah suatu presentasi yang sangat berharga bagi kita di tengah pandemi ini. Kepada narasumber kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Alwi. Suara saya terdengar cukup jelas, Pak? Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih karena saya khawatir harus pakai masker, jadi suaranya sedikit terhalang. Izin share materi dari saya ya. Silakan Pak. Ya, apakah sudah terlihat materinya? Siap Pak, terlihat, silakan. Baik. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali rasanya bisa bergabung di momentum kali ini bersama teman-teman yang ikut di TKMPN ke-14 dan IQPC. Dan salam hormat untuk seluruh panitia dan seluruh tim WKM dan IQPC yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini dengan luar biasa, karena seperti yang tadi juga disampaikan di awal dan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, ini tantangan yang luar biasa, memulai sesuatu yang sebelumnya kita belum pernah lakukan gitu. Salam hormat juga untuk seluruh pemateri, khususnya yang ada di stream 2, especially for Miss Mangalika, our keynote speaker, dan teristimewa untuk semua peserta TKMPN ke-14 dan IQPC. Ya, hari ini kami dari PT Astra Daihatsu Motor diwakili oleh saya Fauzan Dias akan coba sedikit sharing experience dari apa yang kami lakukan mengenai bagaimana kita tetap produktif berinovasi di tengah kondisi pandemi yang hari ini sama-sama kita rasakan gitu. Bukan cuma oleh PT Astra Daihatsu Motor, tapi juga oleh semua kalangan, tidak mengenal umur, tidak mengenal asalnya dari mana, tidak mengenal perusahaannya apa, semuanya hari ini menghadapi kondisi yang sama. Ya, kita sama-sama belajar dari sejarah yang pernah terjadi bahwa setiap kali muncul krisis itu akan terjadi perubahan signifikan di dalam berbagai macam hal. Di sini ada 3 highlight saja, walaupun ada beberapa contoh lain yang mungkin sama-sama nanti kita bisa carikan contohnya. Yang pertama, ada pergeseran atau perubahan signifikan dalam hal aturan keamanan. Ketika kita ingat ada peristiwa 11 September, di mana gedung WTC di Amerika Serikat itu hancur, kemudian dari sana berawal perubahan protokol keamanan, khususnya soal penerbangan dan pergerakan orang itu yang menjadi jauh lebih ketat. Kemudian kalau ditarik lebih mundur lagi, juga ada pergeseran soal tata cara kerja, ketika pada saat Perang Dunia Kedua, kebanyakan dari kaum pria itu harus berjuang gitu, harus berperang, harus ikut berperang gitu. Hal ini kemudian menimbulkan perubahan signifikan di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus tetap berproduksi namun kekurangan tenaga kerja gitu. Sehingga setelah pada saat Perang Dunia Kedua tersebut mulailah sebuah perubahan yang signifikan di mana para wanita pun mulai bergabung secara profesional di angkatan kerja. Dan yang mungkin baru-baru saja terjadi, agak mirip dengan kondisi kita hari ini, adalah perubahan kebiasaan konsumen ketika muncul virus SARS, di mana momentum ini kemudian menjadikan sebuah perubahan signifikan yang sebelumnya orang dengan bebas melakukan transaksi secara manual, secara pertemuan, namun momentum ini juga merubah kebiasaan customer menjadi menggunakan banyak sekali jasa e-commerce. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kemudian hari ini gabungan dari beberapa situasi dan kondisi yang pernah terjadi sebelumnya itu terlaksana di momentum pandemi COVID-19 ini. Dari data kami bersama salah satu rekanan McKinsey & Company,
kita pernah saling sharing bahwa di 2 bulan pertama munculnya pandemi COVID-19 ini banyak hal yang mau tidak mau berubah secara ekstrim. Bahwa apa yang kita capai dalam hitungan belasan tahun atau puluhan tahun itu bisa dicapai dalam waktu harian saja. Dan itu setiap orang, setiap organisasi mau tidak mau melakukannya gitu. Karena kalau tidak bergerak, kalau tidak berubah maka tidak akan survive. Beberapa contohnya saja, yang pertama kalau bicara tentang online delivery, apa yang sudah dicapai dalam kurun waktu 10 tahun, itu ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, itu bisa dicapai hanya dalam waktu 8 minggu saja. Begitu juga dengan telemedicine, yang sebelumnya orang mungkin tidak nyaman untuk melakukan proses berobat secara online, namun hanya dalam waktu 15 hari pengguna telemedicine itu naik 10 kali lipat. Yang luar biasa juga adalah penggunaan Zoom yang hari ini kita juga gunakan, bahwa dalam 2 bulan saja jumlah usernya meningkat, dan ini juga sebuah rezeki yang luar biasa untuk Zoom dan berbagai macam platform online lainnya. Dan sama-sama kita ketahui bahwa ini lebih ekstrim lagi, hanya dalam kurun waktu 2 minggu, di Cina sana ada 250 juta pelajar yang sebelumnya harus menghadiri kelas secara offline, namun langsung berubah menggunakan platform online. Dan contoh yang terakhir yang sama-sama kita bisa lihat adalah bahwa apa yang hari ini bisa diraih oleh Netflix dalam 10 tahun, jumlah viewersnya itu bisa dicapai oleh Disney Plus hanya dalam 2 bulan. Dan ini semua disclaimer ya, saya tidak bermaksud untuk promosi salah satu produk, tetapi ini salah satu hal yang sebenarnya hari ini setiap akademisi, setiap praktisi juga sedang mempelajari, khususnya tentang perubahan behavior dari customer. Ketika kita tidak bisa belajar dari sana, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bisa survive di kondisi hari ini. Nah, lalu apa yang terjadi terkhusus untuk kami di manufaktur? Kita sama-sama tahu kalau spesifik bicara tentang manufaktur otomotif, kalau kita bandingkan antara market tahun lalu dengan market tahun ini, kondisinya luar biasa. Kalau bahasanya kita di sini hari ini, Astra itu dalam posisi survival mode gitu. Kita bisa lihat bahwa periode wholesale maupun retail sales kita dari bulan Januari sampai dengan Maret dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya cukup baik gitu. Namun begitu memasuki kondisi di bulan April, Mei bahkan itu titik terendahnya kita, sampai dengan Juni itu penurunan kapasitas produksi termasuk penjualan itu mencapai hampir 90%. Spesifik soal PT Astra Daihatsu Motor sendiri, kita turun cukup dalam sampai dengan 94%, bahkan di bulan Mei kita memutuskan untuk full off produksi. Dan senada dengan aktivitas di pabrik, aktivitas inovasi yang hari ini di Astra Daihatsu Motor khususnya diwakili oleh parameter quality control circle dan suggestion system kita, itu mengalami penurunan yang luar biasa gitu. Khususnya untuk quality control system yang memang mengharuskan berkumpulnya beberapa anggota tim secara beregu. Namun alhamdulillah untuk suggestion system, karena ini mewakili individu, ini kita masih bisa keep average-nya di angka 8,7 di titik terendahnya kita. Walaupun demikian, situasi dan kondisinya kenapa kita masih bisa keep untuk inovasi per individu, karena memang ada beberapa hal yang kita lakukan, khususnya pada saat masa-masa off production. Nah, apa saja yang kemudian jadi tantangan kita di kondisi hari ini, sebelum kita jelaskan beberapa sampel yang kita lakukan di PT Astra Daihatsu Motor. Ada beberapa hal yang coba kita rangkum untuk para leader manufaktur menghadapi kondisi new normal. Yang pertama, yang sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita pahami adalah perhatian terhadap isu kesehatan dan keselamatan itu menjadi berkali-kali lipat gitu.
Hari ini tantangan kita adalah bagaimana tetap produktif, bagaimana tetap bisa menghasilkan, bagaimana kita tidak harus memilih salah satu antara ekonomi atau kesehatan gitu. Yang kedua, kebijakan jaga jarak ini yang juga berdampak terhadap pemangkasan kapasitas gitu. Jadi kalau sebelumnya kita bisa melakukan proses operasi kita atau proses produksi kita tanpa memperhatikan jarak antara satu pekerja dengan pekerja yang lain, hari ini menjadi salah satu concern-nya kita gitu, bahwa saat antara satu pekerja dengan pekerja yang lain itu minimal memiliki jarak 1 sampai dengan 1,5 meter. Dampaknya apa? Dampaknya adalah untuk kondisi manufaktur yang mungkin akan kesulitan untuk segera melakukan proses re-layout atau penambahan fasilitas dan sebagainya, bisa jadi seminimal-minimalnya akan berdampak terhadap pengurangan 50% dari kapasitas produksi, yang akan langsung juga berdampak terhadap pengurangan produktivitas. Yang ketiga, keterbatasan pergerakan antar area, yang juga hari ini menjadi isu global yang sama di semua manufaktur mengenai supply chain. Bahwa hari ini kalau berdasarkan penelitian Schneider, hari ini cuma 20% dari total manufaktur seluruh dunia itu yang mampu dan punya solusi yang cerdas terhadap pergerakan supply chain di internalnya mereka masing-masing gitu. Dan jika sebelumnya kita kenal era globalisasi di mana market itu tidak ada batas, dengan adanya kondisi COVID hari ini, justru pergerakannya malah bagaimana kemudian kita mengusahakan barang-barang itu bergerak hanya di sekitar kita gitu. Jadi isu nasionalisme, isu semakin melakukan lokalisasi dan sebagainya itu menjadi salah satu isu yang juga harus difikirkan bersama. Yang keempat adalah perubahan metode kerja gitu, bahwa untuk beberapa proses pendukung, kalau sebelumnya kita tidak kenal terminologi work from home, khususnya untuk manufaktur, hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya metode kerja untuk proses-proses pendukung harus mulai kita pikirkan ke arah sana gitu. Dan yang terakhir juga yang menjadi isu kita bersama adalah bagaimana kemudian perusahaan bisa melakukan pemenuhan karyawan. Proses rekrutmen jumlah karyawan yang besar, khususnya untuk industri-industri padat karya, memberikan edukasi ke teman-teman yang baru yang sebelumnya ada di daerah kemudian pindah ke sekitar area produksi, khususnya seperti kita yang ada di Jakarta yang merupakan zona merah, itu juga menjadi PR tersendiri khususnya buat PT Astra Daihatsu Motor. Nah, dari beberapa tantangan tersebut kemudian lewat best practice sharing di antara grup Astra, kemudian juga best practice sharing dari beberapa konsultan yang bekerja sama dengan Astra, serta best practice sharing dari beberapa perusahaan yang lain. Akhirnya kami di Astra Daihatsu Motor coba merumuskan beberapa pilar yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita bisa tetap produktif di masa pandemik. Lalu kita kemudian juga merumuskan bagaimana strategi kita menghadapi tantangan-tantangan yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Nah, poin pertama yang perlu untuk digarisbawahi dan bisa diterapkan di semua area adalah kepemimpinan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah pemikiran yang terbuka, tidak hanya puas dengan kondisi hari ini. Yang ketiga itu adalah tindakan kolektif, baik top to down, bottom up, maupun di semua area yang kita punya. Dan yang terakhir adalah inovasi berbasis data. Nah, bagaimana penerapan masing-masingnya? Di sini kita cuma sharing, jadi nanti harapannya kita bisa diskusi banyak dalam hal penerapan ini, karena mungkin tidak bisa terwakili hanya lewat beberapa slide saja, supaya nanti kita bisa saling menggali kira-kira ide-ide apa yang bisa membuat kita tetap produktif di masa pandemi ini. Nah, untuk pilar pertama terkait dengan kepemimpinan yang kuat, kualitas apa yang hari ini dibutuhkan oleh seorang pemimpin gitu. Ada 4 kriteria yang minimal hari ini mungkin menjadi salah satu poin penting dimiliki oleh setiap pemimpin di organisasi-organisasi. Yang pertama adalah kualitas empati gitu. Kita hari ini juga sangat kenal dengan sebuah idiom, we are in the different boat but we are at the same storm.
Namun dalam terminologi di dalam sebuah perusahaan, sebenarnya kita berada di perahu yang sama dan menghadapi badai yang sama gitu. Bahwa di awal-awal pandemi banyak sekali kekhawatiran dari karyawan kami, bagaimana bisa tetap beraktivitas dengan normal, kemudian juga soal isu kesehatan, bagaimana kemudian pemimpin organisasi bisa melindungi karyawannya dari paparan COVID-19, fasilitas di area pabrik kami bagaimana bisa menjamin atau meminimalkan potensi penyebaran virus dan sebagainya. Nah, termasuk tidak hanya itu, bahwa setiap karyawan itu adalah manusia biasa yang mungkin juga punya kekhawatiran di rumah gitu, terhadap anak, terhadap istri dan sebagainya. Sehingga setiap pemimpin hari ini ketika mendengarkan keluhan dari bawahannya, bukan berarti kemudian menyampaikan ini perusahaan juga lagi susah gitu, bukan. Tetapi karena kita ada di perahu yang sama, maka empati itu akan menjadi salah satu kualitas paling penting dari seorang leader. Memahami ketakutan, kekhawatiran, dan kondisi-kondisi yang hari ini juga dialami oleh karyawannya. Yang kedua, setelah memiliki rasa empati, tetap butuh komunikasi yang lebih kuat lagi gitu. Bahwa hari ini kita tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung, apalagi pertemuan secara masif, yang dulu biasanya kita punya town hall meeting atau briefing secara keseluruhan, hari ini kita tidak bisa melakukan itu gitu. Namun bukan berarti kita tidak punya opportunity gitu, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari sisi leader untuk menyampaikan kondisi-kondisi terkini dari perusahaan gitu. Jika sebelumnya di ADM kami melakukan bisnis update hanya ke middle management, hari ini setiap karyawan itu juga perlu tahu bahwa situasi dan kondisi berat untuk semua, sehingga mereka pun terpacu untuk membantu atau mencari ide-ide yang nantinya juga akan berdampak terhadap situasi dan kondisi mereka di lapangan. Entah itu improvement yang hubungannya dengan kesehatan, entah itu improvement yang hubungannya dengan productivity dan sebagainya. Tetapi lewat komunikasi yang efektif, hari ini semua karyawan akan punya spirit yang sama, bahwa kita berada pada tahapan survival mode, semua orang juga harus berkontribusi dan tetap memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk rekan kerja, dan khususnya untuk perusahaan. Nah, kita juga memanfaatkan platform-platform forum diskusi online yang mungkin juga hari ini juga tersebar banyak, serta secara periodik juga memberikan thematic message, khususnya yang hubungannya dengan edukasi mengenai COVID. Lalu kita juga melakukan perubahan besar-besaran dalam hal penyampaian beberapa materi yang sebelumnya kita fokus lewat direct message, hari ini kita menggunakan berbagai macam platform media sosial. Karena secara data hari ini di PT Astra Daihatsu Motor sendiri, lebih dari 60% karyawannya itu adalah kaum milenial yang tentunya akan lebih mudah mengakses media sosial. Kualitas selanjutnya adalah understand the condition, bahwa hari ini beberapa kebijakan perusahaan juga fokus terhadap isu-isu kritis yang dihadapin oleh para karyawan, sehingga ada beberapa hal yang kemudian juga diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk perhatian terhadap karyawan. Misalnya saja kita memberikan vitamin secara reguler, memberikan masker, penambahan jam istirahat dan pemotongan jam kerja, kemudian juga edukasi kesehatan yang kita lakukan juga secara periodik. Dan yang terakhir, hari ini kita juga menghadapi leadership style shifting, di mana kalau paradigma organisasi lama itu pemimpin perusahaan adalah seseorang atau organisasi yang mampu bertahan menghadapi gelombang rintangan. Tetapi hari ini paradigma barunya adalah perusahaan itu harus lincah, bergerak, mengendalikan gelombang gitu. Jadi tidak harus withstand with the storm, tapi justru riding the wave gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengendarai wave yang terjadi, karena situasi dan kondisi kita serba tidak pasti. Nah, pilar yang kedua adalah pemikiran yang terbuka gitu. Hari ini ada banyak sekali pola pikir konvensional terhadap proses inovasi yang kita lakukan, itu berubah secara drastis gitu. Dan dengan kondisi hari ini, setiap organisasi pasti juga melakukan realokasi terhadap budget investment,
kemudian alokasi cost, OPEX dan sebagainya, sehingga kita harus benar-benar bisa memaksimalkan utilisasi dari budget yang kita punya. Nah, dari sini kemudian kita coba merumuskan beberapa pilar penting, beberapa konsep penting yang kemudian juga akan terdampak secara langsung terhadap operationnya Astra Daihatsu Motor ke depan. Di antaranya yang pertama, mungkin ini jamak di semua manufaktur bahwa salah satu solusi terhadap pembatasan jarak itu adalah peningkatan level otomasi. Yang kedua, penerapan big data untuk aset-aset yang strategis khususnya, kemudian juga improvement terhadap sistem supply chain. Yang keempat adalah adaptasi terhadap proses kerja virtual, serta kolaborasi lintas fungsi, dan yang terakhir adalah digitalisasi beberapa proses. Maaf Pak Fauzan, kurang 5 menit Pak waktunya. Baik Pak. Ya. Nah, beberapa contoh yang kita lakukan di sini adalah otomasi proses, kemudian juga aplikasi terkait kesehatan, jaga jarak, dan sebagainya. Di kita juga sama-sama melakukan proses supplier development, karena mereka juga menghadapi situasi dan kondisi yang sama, kemudian virtual meeting, administrasi online, dan sebagainya. Berikutnya adalah melakukan tindakan secara kolektif, bahwa hari ini tidak bisa kita melakukan activity secara independen, secara sendiri-sendiri, karena secara dampak itu akan berkurang. Nah, sehingga hari ini ada beberapa agenda yang kita lakukan dan kita pastikan itu dilakukan secara bersama lewat thematic president letter. Kalau sebelumnya yang namanya president letter itu cuma keluar satu kali, kali ini kita keluarkan beberapa kali, tetapi beberapa yang temanya adalah tematik. Kemudian juga kita sharing sering sekali dengan para top manajemen, itu direct menyapa ke teman-teman di bawah, melakukan berbagai macam kampanye secara bersama, fokus group discussion antar fungsi, lalu juga kita melakukan benchmark antar Astra Group. Yang berikutnya adalah inovasi berbasis data gitu. Seperti yang tadi disampaikan, ini hubungannya dengan pemikiran yang terbuka. Kita bisa lihat trending di Astra Daihatsu Motor sendiri, bahwa ada dua hal inovasi yang kemudian menjadi salah satu penentu bagaimana kemudian kita survive, tetap produktif berinovasi di kondisi hari ini, di mana tema-tema soal safety dan healthy ini menjadi meningkat, dan productivity ini juga menjadi meningkat, di mana 16%-nya itu peningkatannya terjadi karena beberapa tema mengenai otomasi, big data, dan sebagainya. Secara result sendiri, hari ini ya karena market juga sudah membaik, kita sudah mulai ada peningkatan, kemudian juga di quality control system dengan beberapa aktivitas yang kita lakukan tadi, walaupun masih belum significantly improve, tetapi di 2 bulan terakhir setelah kita melakukan konvensi virtual juga kemarin, alhamdulillah banyak circle-circle yang sebelumnya mati suri hari ini juga tetap bisa produktif kembali gitu. Dan impact-nya juga sangat terasa dalam hal cost gitu. Jika di bulan-bulan ketika COVID itu terjadi peningkatannya luar biasa banyak, hari ini kita hampir mendekati ke kondisi normal, sekalipun kondisi produksi kita belum kembali seperti normal, dan secara suggestion system individu tadi ini juga sudah mulai meningkat. Nah, terakhir saya hanya ingin menutup dengan mengutip kata-kata dari Peter F. Drucker, salah satu author dari Amerika Serikat. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic, including using the strategy prepared for yesterday condition. Artinya apa? Bahaya terbesar dalam sebuah kondisi kekacauan itu bukan kekacauannya, tetapi bertindak menggunakan logika yang sebelumnya, termasuk menggunakan strategi-strategi yang kita persiapkan untuk kondisi normal, tetapi kita menggunakannya pada saat kondisi yang tidak normal seperti hari ini. Itu saja Pak Alwi, mudah-mudahan dari sini ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita saling sharing, sehingga menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian materi yang telah disampaikan oleh narasumber, dalam hal ini Pak Fauzan. Semoga apa yang disampaikan, saya berupaya menyampaikan bahwa
audiens semoga tidak begitu memahami sehingga harus ada tindak lanjutnya. Oke, kita akan masuk kepada tanya jawab. Di mana tanya jawab itu saya mengambil dari chat yang masuk. Saya akan buka dulu. Pertanyaan pertama. Adakah tips dan trik, maaf ini dari Abisati. Pertanyaannya adalah, adakah tips dan trik atau poin apa saja yang diperlukan untuk mengontrol kinerja karyawan pada saat melakukan WFH? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Eka Haryati, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar kinerja perusahaan tidak banyak berdampak oleh kondisi pandemi ini? Saya kira itu dua pertanyaan dari chat yang masuk dulu, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alwi. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama. Parameter yang perlu diukur pada saat WFH ini menjadi tantangan tersendiri memang, khususnya untuk kita di manufaktur gitu. Karena yang namanya manufaktur itu nggak mungkin dilakukan dari rumah kecuali kalau sudah fully automation gitu. Nah, apa yang kemudian kita temukan fakta di lapangan khususnya pada saat bulan April kemudian bulan Mei, waktu itu kita hampir 1 bulan off production, kita coba mengejar beberapa parameter untuk teman-teman di manufaktur yang hubungannya dengan proses edukasi gitu. Jadi kita shifting karena kita tahu kita tidak akan bisa mengeluarkan output. Kalaupun ada output itu juga marketnya tidak ada, sehingga kita tidak mungkin berdiam diri. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu manajemen memutuskan di bulan April, bulan Mei, dan sebagian bulan Juni, kita perlu mempersiapkan resource kita, karyawan-karyawan kita untuk menghadapi kondisi berikutnya. Gitu. Sehingga di awal-awal kondisi pandemi itu para middle management up banyak sekali berdiskusi dengan tim HR untuk merumuskan beberapa poin-poin kritis atau edukasi-edukasi yang perlu kita prioritaskan. Misalkan mengenai pendidikan soal COVID itu sendiri, bagaimana penyebarannya, kemudian bahayanya apa, dan sebagainya. Karena kita sama-sama tahu, kalaupun bisa beroperasi, tetapi karyawannya nanti terpapar, ya tetap aja produksinya akan stop gitu. Jadi itu yang kemudian jadi prioritas pertama kita. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki basic. Kalau di kita ada TPS, Total Toyota Production System. Nah itu yang kemudian juga kita berikan edukasi sehingga ketika ada karyawan yang nantinya masuk secara bergantian, mereka bisa melakukan improvement terhadap situasi dan kondisi jalur. Nah, sehingga dari beberapa proses edukasi yang kita lakukan tersebut, pada saat kita mulai masuk kembali di bulan Juni, banyak hal yang kemudian bisa kita benahi, dan akhirnya pada saat start awal, ketika market kembali mulai pulih, kita sudah siap dengan produktivitas yang cukup baik. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kinerja perusahaan tidak banyak terdampak oleh kondisi pandemi. Pertama kita harus tahu customer shifting itu akan berubah ke arah mana gitu. Nah dalam hal ini kalau kita di PT Astra Daihatsu Motor, teman-teman marketing kami dengan berdiskusi dengan Astra Group yang lain itu juga melakukan beberapa improvement gitu. Karena yang namanya output nggak ada market ya percuma gitu, nggak akan ada input untuk perusahaan. Sehingga step satunya adalah bagaimana tim marketing itu bisa coba memaksimalkan market yang masih tersisa. Langkah-langkahnya apa? Kami mengoptimalkan supply value chain di internalnya Astra Group. Kemudian juga kita secara drastis melakukan perubahan di metode marketing kami dari yang sebelumnya harus visit ke dealer, sementara dealer-dealer tutup, dari tim marketing lalu melakukan berbagai macam effort, khususnya bazar-bazar secara online, yang waktu itu juga luar biasa memberikan kontribusi, sehingga walaupun kondisinya krisis, tapi market share-nya ADM saat itu malah meningkat. Dari yang biasanya 17%, kita waktu awal-awal kondisi bisa ke 19 ataupun 20% gitu. Jadi pertama memahami kondisi customer gitu. Nah yang kedua, ketika customer kita sudah tahu perubahannya akan seperti apa, mereka akan mencari channel-channel baru untuk mencari produk kita bagaimana,
lifestyle-nya juga berubah seperti apa, maka kita juga akan menentukan perubahan planning kita gitu. Hari ini backbone-nya ADM itu diisi oleh unit-unit komersial gitu. Jadi bukan passenger lagi tapi komersial, karena kebanyakan hari ini kendaraan logistik seperti Daihatsu Grand Max, baik pickup ataupun van itu malah dicari banyak orang gitu. Ketika model lain turun, model-model ini malah naik. Nah, itu juga penting untuk melakukan sesegera mungkin perubahan terhadap production planning kita. Lebih kurang itu Pak Alwi mungkin. 2 pertanyaan pertama. Oke, satu lagi mungkin, Baik Pak. karena saya sudah di hostnya sudah mengatakan waktunya habis, tapi masih saya mau bacakan satu lagi pertanyaan Pak. Apakah di ADM diberikan atau diwajibkan target improvement dan inovasi dalam bentuk KPI? Silakan Pak. Ya, kalau kita di ADM bicaranya filosofi bandul Pak. Ya. Bandul itu semakin tinggi, kalau nggak bergetar, maka bawahnya juga nggak akan bergetar gitu. Ya. Maka hari ini yang menjadi target KPI khusus terhadap inovasi itu tidak hanya di level bawah. Jadi di teman-teman tim member kita di level karyawan itu ada targetnya 2 SS dan sebagainya. Namun yang menjadi penting adalah target ini juga diberikan di level manager, di level divisi maupun di level direktorat gitu, bahwa harus ada beberapa judul yang lolos ke TKMPN, apa targetnya di Inovasra dan sebagainya itu tetap dilakukan. Dan yang paling menarik adalah target di middle management kita untuk memberikan edukasi. Jadi kita tidak fokus ke result-nya saja, tetapi juga ke proses, bahwa setiap manajer itu perlu memberikan edukasi soal QCC, soal SS, soal TPS dan sebagainya ke teman-teman di bawah agar tidak hanya dituntut tapi mereka juga diajari. Seperti itu mungkin Pak Alwi. Oke, serangkaian presentasi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita dan juga tanya jawab, karena waktu Pak mau tak mau kita harus akhiri. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada pesan-pesan barangkali dari Pak Fauzan yang akan disampaikan kepada para audiens dalam hal ini. Silakan Pak. Baik, sedikit saja Pak. Kalau Ya. hari ini di TKMPN dan IQPC tempat berkumpulnya para pejuang inovasi tadi, maka kita juga lah yang nanti akan memberikan kontribusi yang luar biasa, tidak hanya secara proses inovasi, tapi juga mengajak rekan-rekan kita yang hari ini mungkin belum memberikan kontribusi lebih, karena memang kalau bukan kita yang memulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil, maka budaya inovasi itu tidak akan berkembang gitu. Percuma ada policy dari top management ketika yang di bawahnya tidak bisa menyerap atau mempercayai bahwa culture inovasi itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin Pak Alwi dan teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya dan ada kekurangan. Oke, kira-kira itu rangkaian acara di forum manajemen ini yang kita tadi mulai dari sharing narasumber sampai dengan tanya jawab. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan mengambil tindakan nyata di tempat kerja masing-masing dengan harapan perusahaan kita tetap bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Ucapan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta, terutama kepada narasumber dalam hal ini atas sharingnya Pak. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadi amal jariah tentunya untuk narasumber. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam acara forum manajemen ini. Dan juga kami selaku moderator yang memandu acara ini, jika ada silap kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sebelum acara ini ditutup, kami bacakan sebuah pantun, pergi tamasa bersama Munda, tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah hadir dalam acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.